Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, keluarga, harta yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Jami' Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam kalender miladiah merupakan tanggal 26 Juni 2026. Sebuah tanggal yang sangat bersejarah bagi dunia. Kenapa demikian? Karena hari ini merupakan hari International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hari anti narkoba sedunia. Narkoba akan merusak kemuliaan dan derajat manusia. Oleh karena itu, kesempatan Jumat ini saya akan sampaikan sebuah makalah yang ditulis oleh seorang muhaddits ternama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad, yang kemudian tulisan ini dikutip oleh seorang ulama besar Indonesia yang disebut dengan sebutan Al-Imamul Haramain, imam dua kota suci, Makkah dan Madinah. Dialah seorang ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Setelah beliau mengkaji tentang sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mengatakan, arba'atum minal jawahir fi jismi ibni Adam wa yuziluha bi arba'ati asya. Beliau mengatakan ada 4 mutiara berharga yang ada pada diri anak Adam atau anak manusia. Dan kata beliau, berhati-hatilah kalian. Ada 4 amalan juga yang jika itu dikerjakan, maka musnah, sirna, hilanglah kemuliaan anak Adam itu. Yang pertama beliau mengatakan, ad-dinu wa yuziluha al-hasad. Mutiara berharga yang pertama yang Allah patrikan pada anak Adam adalah agama Islam. Dan kata beliau, berhati-hatilah kalian, hasad, hasud, iri, dengki yang bersarang pada kalbu seorang manusia bisa menghilangkan nilai-nilai agamanya. Nilai agama ada 3, ada akidah, puncaknya la ilaha illallah. Yang kedua ada ibadah, puncaknya salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang-orang yang ingat dengan Allah dan orang yang tak ingat dengan Allah laksana orang hidup dan orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, orang yang sengaja meninggalkan salat laksana orang mati. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan laksana bangkai. Sebuah ilustrasi. Di sebuah rumah, sebuah kamar, ada aroma bangkai yang menusuk luar biasa. Satu kamar nggak nyaman tuh, anak, istri, suami cari di mana bangkai ini. Begitu dicari, ditarik sebuah cermin sebesar kelingking cicak sudah membusuk. Nggak nyaman satu kamar. Banyak tikus rumah, tebar racun tikus. Nggak lama kemudian aroma tikus pun menyengat luar biasa. Sampai tamu datang pun malu kita. Kenapa ada aroma tikus? Dan kaitan dengan hadis tadi, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat bukan satu kamar yang tak nyaman, bukan satu rumah yang tak nyaman, tapi alam semesta ini merasakan tidak nyaman. Maka dikatakan indama yamshi, ketika dia berjalan, bumi yang dia injak berteriak, jangan injak aku, engkau bangkai yang sangat hina. Pohon dia tatap, pohon pun akan berteriak, jangan tatap aku, engkau bangkai yang sangat hina. Agama sebuah kemuliaan, dan hasad, iri, dengki kan menghilangkan nilai agama itu. Salat dia Allahu Akbar, di benaknya ada iri dengki, maka puncaknya salat, rohnya salat, khusyuk enggak mungkin kan ia dapatkan. Kemudian yang kedua, al-aqlu wa yuziluha al-ghadab. Mutiara berharga yang ada pada anak Adam, anak manusia yang kedua adalah akal. Dan kata beliau, hati-hati, marah yang tak terkendali itu bisa menghilangkan fungsi akal manusia. Lihat orang marah, dua orang deketan, teriak-teriak bicaranya, pelan pun didengar. Kenapa teriak-teriak? Akalnya nggak berfungsi lagi. Sahabat datang, ya Rasulullah, ausini, anugerahkan petunjuk, nasihat kepadaku ya Rasulullah, agar aku tenang bahagia. Dan setelah ini aku enggak nanya kepada siapa-siapa lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nanya lagi dia. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi sama Nabi, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang lagi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga betul. Maka marah ini kan menghilangkan fungsi mutiara berharga yang kedua, yaitu akal. Yang ketiga, al-haya'u wa yuziluha at-tama'. Mutiara berharga yang ketiga adalah rasa malu yang ada pada manusia. Dan kata beliau, hati-hati, tamak, rakus kan menghilangkan rasa malu yang ada pada manusia. Rasa malu masih ada, malu dia meninggalkan sholat, malu berbuat keburukan, malu dia korupsi, malu dia berjudi, malu dia berzina. Ketika tamak itu merasuk dalam jiwanya, rasa malu itu hilang. Zina itu biasa bagi dia, judi itu biasa bagi dia, korupsi hal biasa bagi dia. Kenapa demikian? Rasa malu telah hilang. Kenapa hilang? Tamak, rakus telah merasuki jiwanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-amalu salih wa yuziluha az-zulmu. Yang ketiga, mutiara berharga yang ada pada anak Adam, anak manusia adalah amal salih. Dan kata beliau, hati-hati, perbuatan zalim yang dilakukan manusia bisa menghilangkan nilai-nilai kesalehannya, amal solehnya. Amal soleh ini sesuatu yang sangat berharga.
kembali kita kepada Allah Ta'ala, modal kita cuma satu, amal saleh. Namun ketika zalim kepada sesama, Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut pada hari kiamat? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahuinya. Kata Nabi, orang yang muflis itu adalah orang yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak amal-amal kebaikannya. Dia datang dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala tilawah Qur'annya, pahala yang begitu banyak. Namun dia zalim kepada sesama. Maka tiba masa penghisapan, masa ditegakkannya keadilan. Datang orang-orang yang ia zalimi menuntut. Kata Allah kepada malaikat, ambil amalnya. Diambil amalnya. Datang lagi menuntut, ambil amalnya. Ambil lagi amalnya. Datang lagi, ambil amalnya. Ambil lagi amalnya. Malaikat bertanya, ya Rabb, amal orang ini telah habis. Allah Ta'ala nyatakan, pindahkan dosa-dosa orang yang ia zalimi, pindahkan kepada dirinya. Dialah orang-orang muflis, orang-orang yang merugi. Amal salih mutiara berharga bagi manusia. Jaga amal salih itu dengan menghindari berbuat zalim kepada sesama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mutiara berharga. Ada agama, ada akal, ada rasa malu. Dan hati-hati dengan 4 hal: hasad, hasud, iri dengki, marah yang tak terkendali, tamak rakus terhadap harta, dan zalim kepada sesama. Bisa menghilangkan nilai-nilai kesolehan seseorang, nilai-nilai mutiara berharga yang ada pada manusia. Sebagai penutup, hidup di dunia ini tidaklah lama. Pulang kita ke rumah nanti. Ingat masa kecil, ya Allah, dulu di rumah ini ramai anak-anak lari sana sini. Rumahnya tingkat, di lantai 2 ada anak-anak lari sana sini. Di bawah ada kamar anak pertama, kamar anak kedua, ramai. Hari ini lihat genteng-genteng sudah mulai rusak, catnya sudah mulai pudar. Di lantai atas pagar-pagar sudah patah-patah. Datang anak, ayah, ini cat ganti genteng dengan genteng yang baru. Kata sang ayah, tak usah, tak ada guna lagi rumah ini. Siapa yang menempati rumah ini? Itu catnya, cat yang bagus, yang baru, ini uangnya. Kata sang ibu, enggak usah lagi, mending untuk yang lain uangnya. Enggak ada lagi yang menempati rumah ini. Naik ke atas, tak mampu lagi. Membersihkan semuanya, tak sanggup lagi. Dulu rame anak-anak, satu persatu pergi. Dulu cucunya rame, satu persatu pergi meneruskan cita-citanya masing-masing. Dulu kita punya kakek, kemana mereka sekarang? Waktu bergerak mengejar umur manusia, mereka telah kembali. Wafat kakek nenek kita seakan tak berarti bagi kita. Kenapa? Kita punya ayah, punya ibu. Waktu pun bergerak mengejar umur manusia, mereka pun telah kembali kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita yang ada di alam dunia ini. Dan ulama mengatakan, melangkah engkau di alam dunia ini, bumi yang engkau pijak berkata, hari ini engkau berada di atas perutku, cepat lambat engkau pun akan berada di dalam perutku. Ruh kita dari Allah, tiba masanya balik kepada Allah. Jasad kita, rumah, harta, keluarga, datang dari tanah, tiba masanya balik kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.